到你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Jovan, sebenarnya kau itu orang yang baik. Hanya saja terlalu pelit, membuat orang merasa tidak aman. Berarti maksudmu, perasaan aman itu harus diukur dengan materi. Coba saja pikir, segudang janji dan sumpah, semua hanya omong kosong. Uanglah yang nyata. Masuk akal? Janji dan sumpah yang banyak tetap saja tidak sebanding dengan beberapa karat cincin berlian. Tentu saja, kalau ada beberapa karat cincin berlian, ditambah dengan janji dan sumpah, tentu akan terlihat tulus. Masuk akal? Masuk akal? Oh ya, tentang Cing Tapai Hua bagaimana? Bagaimana apanya? Iya, tentang perasaanmu padanya bagaimana? Maksudmu dari sisi apa? Aku tidak percaya kau tidak mengerti maksudku. Bagaimana perasaanmu terhadapnya? Dia orangnya sangat antusias, seorang teman yang sangat baik. Hanya itu saja? Memangnya ada yang lainnya lagi? Misalnya ya, aku hanya bilang misalnya saja ya. Kalau Cing Tapai mengejarmu, apa kau akan menerimanya? Sepertinya tidak. Aku rasa juga tipe yang disukainya bukan orang seperti aku. Dan dia juga bukan tipe yang aku suka. Kemungkinan kecil pun tidak ada. Kak, kenapa tanya ini? Tidak apa-apa. Aku hanya tanya saja. Hanya tanya saja. Ya sudah. Aku sudah pulang. Oh, sudah pulang. Aku sampai ketiduran. Ibumu hari ini mencariku di toko. Pantas saja aku bingung sampai dia menelponku hari ini. Ternyata kau yang beritahu soal rumah. Oh, aku jelaskan sesuai yang kau bilang. Bagaimana bilangnya? Aku yang keluar banyak, kau keluar sedikit. Dia tanya tulis nama siapa, aku bilang belum kita tentukan dulu. Untung kau cerdas menjawabnya. Aku takut nanti kau jadi susah. Ibumu curiga ya? Iya, dia minta aku pulang besok untuk menjelaskan semua. Apa yang perlu dijelaskan? Ini kan masalah kita berdua, bukan masalah mereka. Ayah ibuku juga tidak tanya. Tentu saja mereka tidak tanya, tinggalkan jauh. Kalau orang tua aku kan masih di kota yang sama.
Jadi kita mau bagaimana? Alasan yang sama saja, sesuai yang kau sudah bilang pada mereka. Berkata jujur saja kan? Memang kau mau diam saja? Ya sudah, aku mau tidur, mau mandi dulu. Aku bantu isikan airnya. Istriku, walaupun kau sedikit temperamental, kalau dilihat dari sisi kepribadian sebenarnya kau ini sangat baik. Sungguh, aku tidak bohong. Akhirnya kau sadar kelebihanku ya? Lain kali, kau bisa bicara lebih lembut lagi. Kau ini kan wanita, bisa kan? Kau bisa bicara lebih lembut, kau bisa buat aku merasa ingin memelukmu seperti ini. Wanita juga biasa begitu kalau bicara lembut membuatmu merasa sangat ingin memeluknya. Siapa itu? Kau lihat kan? Selalu saja membuat jebakan tersembunyi di mana-mana. Dari awal menikah aku sudah bilang, aku ini tidak bisa lembut. Nasibku memang malang sekali. Cepat mandi, sudah lelah seharian di luar. Kita mandi bersama ya. Bawa minuman, tidak mau? Ya ampun, istriku. Aku heran, anak kita itu kenapa? Kenapa dia payah seperti itu? Hah? Menurut dan melakukan apa yang istrinya bilang. Dengar. Minta belikan mobil, langsung dia belikan. Minta operasi amandel, langsung dia operasi. Sekarang dia minta rumah, dia akan belikan rumah juga. Kenapa dengan anak kita? Kenapa dia tidak sadar? Wanita macam apa istrinya itu? Ya itu bisa saja Chiang Chuer yang beli rumah itu. Tapi aku tidak percaya. Maksudmu rumah itu Xiao Chie yang beli diam-diam, begitu? Lalu sekarang bagaimana? Kau kan kepala keluarga, lakukan sesuatu. Sekarang kepala keluarga juga tidak bisa mengurus anak yang sudah punya istri. Jujur saja, di dalam hatiku ini aku tidak bisa menerima Chiang Chuer. Chiang Chuer ini bicara dan melakukan apapun sesukanya. Nah, lihat kan hal ini, memang itu masalahnya. Kau tidak suka dia. Chiang Chuer itu, dia tahu segalanya. Tapi coba kau lihat sekarang, dia masih berani memaksa anak kita membeli rumah untuknya. Ini parah sekali kan? Dia itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana ya? Sudahlah. Jangan bicara terus. Mending matikan lampu. Lebih baik kita tidur saja. Kau saja yang tidur. Kalau tidak dimatikan lampunya, aku tidak bisa tidur. Kau ini. Banyak sekali maunya si duta produk itu. Kalau sampai tidak setuju pada ideku, akan kumarahi dan kuberitahu langsung. Ide kreatif diriku tidak boleh diubah sedikit pun. Aku sangat percaya pada diriku dan juga pada ideku itu. Laonian, kau harus belajar dariku. Gunakan pembawaan sepertiku. Dengan aura dan pembawaan yang sama. Beritahu pada mereka bahwa ide kreatif dari kita adalah yang terbaik. Apa kau mengerti? Iya, baik. Laonian, kau itu sebenarnya baik. Hanya saja terlalu penakut. Iya. Maka itu kau hanya bisa jadi orang baik. Tapi tidak bisa jadi orang hebat. Belajarlah dariku. Ya memang sih tidak semua hal bisa kau pelajari dariku. Itu akan butuh waktu seumur hidupmu. Kau hanya perlu belajar 1 titik saja sudah cukup. 1 titik saja sudah lumayan untukmu supaya kau bisa berkembang di dunia periklanan ini. Iya. Aduh Lonian, kau jangan terus-terusan iya baik-baik itu saja. Aku jadi kesal loh. Harus serius dong. Mengerti tidak? Mengerti tidak? Penasihat Chang, kau haus kan? Oh, tidak haus. Ada Lonian yang membuatkan aku kopi. Lonian. Aku khawatir kau haus. Kau jadi sangat peduli pada aku ya? Bukan begitu. Karena sejak tadi aku melihat kau bicara terus-terusan dan pasti kau haus. Hei kau tante, apa maksudmu ya? Coba kau ulangi lagi. Kau berani bilang aku tante? Sudahlah. Yang waras mengalah. Guru Chang, maafkan ya. Dia hanya bercanda. Tapi untuk apa dia bercanda padaku? Memangnya dia siapa?
Memangnya dia saudaraku? Memangnya dia tetanggaku? Memangnya dia teman yang aku kenal? Berani-beraninya bercanda denganku. Tidak tahu diri, tidak sadar posisi. Siapa dia? Hah? Aku ini konsultan kalian. Aku ini bos kalian. Iya. Bos kalian. Direktur Van sendiri yang secara langsung merekrutku. Huh, ya Tuhan. Guru Chang, dia memang Menyesatkan begitu. sekali. Launian, kalau kau berada di lingkungan kerja yang seperti ini, bagaimana kau bisa berkembang? Iya. Berada di sini saja, moodku langsung dirusak oleh tante itu. Buatkan kopi lagi. Guru Chang, kopi yang tadi kan belum diminum, Guru Chang. Yang ini aku tidak bisa minum lagi. Auranya sudah tercemar. Ganti. Baiklah, aku akan segera buatkan yang baru. Xiao Jie, jujurlah pada ibu. Rumah itu sebenarnya siapa yang beli, kau atau dia? Dia yang beli? Xiao Jie, kau jangan membela dia dan bohong pada orang tua. Hah? Jujur saja. Kalau memang kau membeli rumah, selama kau jujur pada kita tidak akan menyalahkanmu asalkan kau jujur ya. Iya. Tidak usah menjebakku. Sungguh, memang dia yang beli. Memang dia yang mengeluarkan uangnya. Tuh kan, lihat anak ini. Sudah di Beijing berapa tahun? Tidak ada rencana untuk beli rumah. Tapi setelah nikah selama 3 bulan. 3 bulan. Hah? Sudah langsung beli rumah? Dulu kan tidak punya uang. Tuh kan, benar kan? Aku benar kan? Kau keluar berapa untuk membeli rumah itu? Iya, kau keluar berapa? Aku hanya keluar sedikit. Dialah yang keluarnya banyak. Iya, sedikitnya itu berapa? Iya, berapa jumlahnya? Hanya uang muka saja. Uang mukanya berapa? Iya, berapa? Begini ya, sekarang kami berdua sama-sama bekerja. Kami sama-sama punya pemasukan dan kami sama-sama bayar kredit Sudah, bulanan. sudah, Lalu sudah, kami sudah juga cukup. Aku membayar. beritahu padamu ya. Aku tidak mau dengar lagi. Aku sudah dengar semuanya. Dengar. Kalau rumah itu memang benar, Chang Chuer yang membelinya, kita tidak boleh manfaatkan anak Ya, orang. benar. Tapi kalau rumah itu kau yang beli, kau harus tulis namamu di surat tanahnya. Ya, harus. Karena pernikahan kalian ini sangat tidak konvensional. Sangat tidak normal. Ibu takut kau akan rugi. Benar. Apa mungkin membelikan dia rumah? Memang aku yang terlalu terburu-buru ya? Halo? Turun sekarang. Untuk apa turun? Ada kejutan untukmu di bawah. Kejutan? Kau ganti mobil? Kenapa Mercedes berubah jadi ini? Mana kejutanku? Ini. Untukmu. Ini untukku. Iya, untukmu. Benarkah? Iya, kan kejutan. Hah? Kau kan selalu bilang aku pelit. Kali ini aku sudah sepenuhnya menghilangkan sifat negatifku itu. Lain kali, Iya. kalau ada yang bilang kau pelit, aku akan memarahi mereka. Aku akan marah bersamamu. Tapi, Hah? kenapa kau membelikan aku mobil ini? Kenapa bukan beli Mercedes? Kenapa? Tidak suka? Aku kan seorang wanita. Sepertinya pakai mobil ini kurang cocok untukku. Jadi, kau mau atau tidak? Kalau tidak, kembalikan kuncinya. Sini, ayo. Mau? Kenapa tidak mau? Lebih baik punya daripada Nah, tidak. begitu. Ayo. Kita ngobrol di dalam ya. Menyebalkan. Ayo. Ayo cepat. Kau belikan aku mobil, mau minta apa dariku? Terima kasih. Tidak usah terima kasih.
tanda tangani surat peminjaman. Surat peminjaman? Iya, Surat peminjaman apa? iya. Sebagai bukti bahwa mobil ini aku pinjamkan. Ada apa denganmu? Tunggu ya. Biar aku jelaskan dulu. Begini, selama kau jadi pacarku, kau bisa pakai mobil ini kapanpun kau mau. Bahkan bensinnya juga aku yang bayar. Tapi, kalau suatu hari nanti kita sudah putus, maaf saja ya, mobil ini harus dikembalikan padaku. Kau ini sedang pacaran denganku atau sedang berbisnis? Dengan begini kita sama-sama terjamin kan? Hah? Lagi pula, kau sendiri juga akan mengajukan syarat pacaran. Jovan, kalau memang seperti ini, sekarang kau bawa pergi saja mobilmu. Aku tidak perlu. Kau jangan marah dulu dong. Kalaupun kau tidak tanda tangan, mobil ini juga tidak bisa kau pakai. Kau tidak punya bukti. Aku bisa ambil undian plat mobil? Kau punya jaminan sosial 5 tahun. Kau penindas. Aku yang membelikan kau mobil, kenapa kau tuduh aku menindasmu? Kalau mau membahas menindas, jadi aku yang ditindas sekarang ini. Hah? Jovan, Hah? kenapa kau membelikan aku mobil itu? Kau itu kan pebisnis pintar. Juga seorang pria yang matang. Seharusnya, kau tidak akan suka pada wanita sepertiku. Aku pernah dengar saat kau melihat fotoku, kau sudah tertarik padaku. Apa aku boleh tahu apa alasannya? Kau benar ingin tahu? Oke. Saat aku kuliah dulu, aku suka pada seorang wanita yang seangkatan denganku. Wanita itu sangat mirip denganmu. Tapi bukan penampilannya, tapi pembawaannya sama. Saat itu aku tidak punya uang. Sangat miskin dan juga susah. Tidak punya uang, rumah, atau mobil. Tapi aku memperlakukannya dengan sangat baik. Saat aku hanya punya 100 yuan di kantong, aku rela memberikan 99 yuan untuknya. Dia juga percaya aku pasti akan sukses suatu hari nanti. Dia bersedia terus menemaniku. Berjuang keras, memulai bisnis bersama. Aku ingat saat itu, aku mahasiswa tahun ketiga. Suatu malam, di jam 3 subuh dia menelponku. Dia memintaku untuk menemuinya. Aku ingat, hari itu sangat dingin. Dan dia turun dari sebuah mobil Passat dengan angkuh. Dan dia berkata padaku, pria yang menyetir itu adalah pacar barunya. Aku dicampakkan. Dan kemudian, dia dengan angkuhnya masuk ke mobil dan dia pergi meninggalkanku. Hatiku hancur. Setelah itu aku punya penyakit baru. Aku tidak mau sama sekali bertemu dengan mobil Passat. Setiap lihat Passat rasanya ingin kuhancurkan. Ya tentu saja. Berkat Cece dan juga Chengda yang selalu menemaniku. Mereka takut aku kenapa-napa. Jadi mereka selalu menemaniku. Mabuk hampir setiap hari dan setelah itu aku tiba-tiba mengerti. Janji dan sumpah itu hanyalah omong kosong belaka. Uang itu adalah raja. Dan sejak itu aku selalu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku bersumpah aku akan beli mobil. Aku akan buat dia menyesal. Hah? Sekarang aku sudah berhasil. Tapi wanita itu sudah pergi. Jadi sekarang kau menebus ini semua padaku. Aku juga tidak mengerti. Pokoknya aku hanya ingin memperlakukanmu dengan baik. Mana surat peminjamannya? Aku tanda tangani. Sungguh? Kau memberikan surat perjanjian untuk Yao Tian? Iya. Kau? Iya. Tentu saja sebenarnya namanya pinjam, dia kan pacarku. Jadi dia bisa memakai mobil ini. Tapi setelah dia tidak lagi jadi pacarku, mobil itu aku tarik lagi. Yao Tian setuju. Memangnya kenapa bisa tidak setuju? Hah? Dia sudah tanda tangan surat peminjaman. Ya ampun. Wanita zaman sekarang ini pikirannya bagaimana sih? Hah? Kenapa aku tidak bertemu dengan wanita seperti ini?
Wanita seperti ini sudah ada di mana-mana. Aku beritahu ya, aku sangat mengerti kemauan hati wanita-wanita seperti ini. Makanya aku bisa punya kekuatan untuk mengatur mereka. Ini sama persis dengan bisnis, sungguh. Asal kau sudah bisa menjadi pengatur utamanya, maka kau adalah pemenangnya. Lihatlah, Yao Tian-Tian, dia boleh saja pergi dengan orang lain. Iya, silakan saja, tapi mobil itu harus dikembalikan karena aku punya surat peminjamnya. Jadi aku tidak perlu takut. Aku pulang duluan. Kau saja dibodohi wanita. Suamiku, nanti cepat berikan nomor rekeningmu pada aku ya, biar aku bisa transfer. Kita harus bayar rumah kita 2 hari lagi kan? Nanti kau pikirkan lagi. Mau direnovasi seperti apa? Aku sendiri sih lebih suka desain yang terlihat hangat. Kau desain yang bagus ya? Tanda tangan ini. Apa ini? Surat jaminan. Surat jaminan apa? Aku bisa belikan kau rumah, tapi kau harus tanda tangan surat jaminan ini. Apa maksudmu? Akta rumahnya boleh ditulis namamu, tapi kita tidak boleh pisah. Kalau kita pisah? Ya rumahnya kembali padaku. Kalau misalnya kau di luar sana ada simpanan 3, 4, 5, aku harus bagaimana? Duduk dulu. Hausaoche, aku tidak menyangka kau bisa membuat hal seperti ini. Apa rumah ini aku yang paksa kau beli? Bukankah kau yang dengan bangga bersumpah di depan ayah dan ibuku akan membelikan aku rumah? Apa kau kira aku menikah denganmu hanya demi sebuah rumah saja? Aku hanya ingin perlihatkan pada ayah ibuku, kau itu serius padaku. Kalau tidak mau, tidak usah beli rumah. Lihatlah emosimu ini. Aku kan sedang diskusi denganmu. Aku masih sedikit ragu di hatiku. Ada keraguan apa? Apa aku tidak berencana untuk bisa hidup bersama denganmu? Hari ini aku sampai bilang pada Popo, kita berdua walaupun baru kenal. Tapi kau selalu percaya sepenuhnya padaku. Mobil itu dan rumah, kau berani meletakkan nama aku. Jadi aku salah selama ini? Bukan, aku tidak bilang kalau aku tidak akan menaruh namamu kan. Aku hanya perlu jaminan. Jaminan seperti apa? Aku sudah menikah denganmu, jaminan seperti apa? Ya sudah. Kau jahat sekali. Sudah, jangan begitu. Aku tidak akan bahas lagi ya. Anggap saja semua ini sudah lewat ya. Jangan nangis lagi, jangan nangis. Masalah ini belum selesai. Kau itu tidak percaya padaku ya? Aku yang tidak percaya padamu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Hal busuk yang kau lakukan. Apa kau kira aku tidak tahu? Memangnya apa yang kulakukan? Sejam yang sebelumnya, mobilmu sudah sampai di rumah. Kenapa kau baru sampai di rumah sejam kemudian? Apa yang kau lakukan? Aku bermain lompat tali dengan anak lawang di lantai bawah. Kau kira aku bodoh apa? Moodku sedang buruk, makanya aku cari kegiatan di luar. Kau belikan aku rumah? Jadi moodnya langsung buruk? Makanlah bubur ini. Malam ini kau belum makan malam. Aku tidak berani memakannya. Aku tidak sanggup.
Sudahlah, aku kan sudah bilang tentang surat jaminan itu. Anggap saja sudah lewat. Hah? Kau bisa langsung membuatnya, lalu kau anggap sudah lewat jadi langsung lewat. Aku belum terima. Aku harus bagaimana lagi? Rumah sudah kubelikan. Aku juga sudah membujuk orang tuaku dan sahabatku. Aku bilang kau yang beli rumahnya. Kau masih mau aku bagaimana lagi? Aku mau tidur. Buburnya ku taruh di sini ya. Kalau kau lapar makan saja. Kau masih marah ya istriku? Lihatlah. Sudah oke sekarang? Dirobek juga percuma. Tidak bisa menyembuhkan sakit di hatiku ini. Jadi harus bagaimana? Janji beberapa hal padaku, aku akan anggap ini sudah lewat. Bilang saja, ayo. Lain kali hal apapun, diskusikanlah denganku. Jangan diskusi dengan teman-temanmu. Kau ini terlalu memaksa. Memangnya bisa kita diskusi? Aku tidak terima alasan. Baiklah, aku akan mendengarmu. Kurangi minum dan minuman ringan. Kurangi kumpul-kumpul. Hah? Minuman ringan juga tidak boleh? Pokoknya aku sudah bilang berkali-kali, semua ini demi kesehatanmu. Kau ini memanfaatkanku atas kesalahanku untuk membuat syarat tidak adil. Kau bisa menolak. Ya sudah. Kurangi bir, kurangi minuman manis, aku tidak apa-apa. Sarapan. Mana tidak ada? Sudah selesai ya. Mangkuknya belum. Ambil. Pagi, Direktur O. Pagi. Hari ini kelihatan senang sekali. Kelihatan ya? Hah? Launian? Launian? Halo? Halo. Pagi. Pagi. Cepat lihat Weibo-nya Launian. Benar yang ini. Aku sungguh kecewa berat pada kehidupan dan masyarakat ini. Perjuangan bertahun-tahun tidak menghasilkan kepastian, hanya ada tahu ejekan dan penindasan. Aku sungguh lelah dan tidak berdaya. Kasihan sekali kan? Aku ingin tidur saja dan tidak bangun untuk selamanya. Dia seperti mau mati, tidak ingin hidup lagi. Ini kan karenamu yang memaksanya menjadi bawahan Ibu Chang. Ibu Chang itu manusia apa sih? Selalu menggertak dan merendahkan orang. Tidak punya kelebihan apa-apa, hanya bisa menindas Launian. Aku beritahu padamu ya, Launian itu karyawan lama di perusahaan kita. Tidak pernah dihargai tapi kerja keras. Tidak boleh memperlakukan dia seperti ini. Apa kau kira aku setuju melihat si gendut Ibu Chang itu? Ini semua kan diatur oleh Chow Fan. Sekarang, semua karyawan di sini sangat kesal padanya. Aku juga kesal padanya. Cepat selamatkan semua orang dari bahaya. Oh ya, bicara pada Chow Fan, suruh dia singkirkan Chang Su. Chow Fan pasti mendengarmu. Baiklah, aku akan coba. Siap. Launian. Launian. Direktur U. Begini, aku dengar Chang Su selalu menindasmu. Benar begitu? Direktur U. Aku mohon tolonglah bicara pada Direktur Fan. Aku sungguh tidak mau bekerja untuknya. Dia keterlaluan. Setiap hari hanya tahu meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Tidak sopan dan menganggap orang lain tidak ada. Memarahi orang seperti bukan manusia.
Tidak peduli perasaan orang lain. Aku... Sudah, jangan sedih ya. Aku mengerti. Dia lagi. Jangan diangkat. Jangan pedulikan dia. Ya, tapi... Aku akan bantu kamu mengurus hal ini. Terima kasih, Direktur O. Cuer, kau dan Popo di toko ya? Aku mau mengunjungi kalian sekarang. Iya, baiklah. Sistermu ini sudah punya mobil. Aku akan ke sana ya. Iya. Oh, iya. Baiklah. Silakan. Iya, jadi... Launian, apa yang kau lakukan tadi? Aku menelponmu tapi kau tidak angkat, kenapa? HP-ku rusak. Kalau HP-mu rusak, apa kamu tidak punya HP lain? HP cadangan? Apa aku perlu berikan untukmu? Kalau misalnya aku telepon karena ada hal mendesak, siapa yang tanggung jawab, ha? Kalau sampai ada hal mendesak, jangan sampai terjadi begini lagi, oke? Kalau begini terus, bagaimana kau bisa melakukan hal besar? Kalau kau tidak hormat padaku, berarti kau tidak hormat pada Direktur Van. Tidak hormat pada Direktur Van, berarti tidak hormat pada pekerjaanmu. Kalau begini terus, ya tidak usah saja. Tenang. Jangan emosi. Lonian, aku akan membelikanmu HP yang baru, untuk mengganti yang rusak. Sudah selesai kan? Benar kan? Jadi jangan marah. Tidak perlu marah-marah, Guru Chang. Oke, sekarang rapatnya kita mulai ya. Guru Chang, ide untuk iklan susu bubuk itu ada 3 proposal yang disampaikan oleh tim kreatif. Apa kau sudah lihat? Aku sudah lihat sekilas. Aku sangat kecewa. Direktur O, aku minta izin untuk tanya padamu. Apakah ini semua idemu? Apa maksudmu? Aku rasa kau sembarangan membuatnya. Kalian tidak serius menyusunnya. Kalian pasti punya ide yang lebih baik untuk disampaikan padaku. Jiwa kalian tidak bersatu dengan produknya. Tidak ada sambungan perasaan. Misalnya saja hasil iklan susu, penguat tulang hasil buatanku dulu. Arah pasar kita sangat akurat, yaitu orang parubaya dan lanjut usia. Pemasaran kita Benar itu... saja. Yang kita bahas sekarang ini adalah susu bayi. Kenapa malah membahas susu penguat tulang untuk orang tua? Kan sama-sama bubuk. Aku kan sedang membuat contoh. Kenapa kau... Direktur Van, aku rasa karyawanmu ini sangat tidak sopan dan sangat kasar ya. Tidak begitu, tidak mungkin. Sebentar. Tim kreatif, kalian jangan terlalu sering memotong dan biarkan Guru Chang selesai bicara dulu. Karena itu namanya tidak sopan ya. Guru Chang, ayo silahkan dilanjut lagi. Baik. Aku sekarang akan lanjutkan bicara tentang iklan susu penguat tulang itu. Jangan sekali-sekali meremehkan iklan yang sekecil itu ya. Apa kalian tahu mana di baliknya? Iklan kecil itu memberikan efek apa? Dalam waktu sebulan saja pesanannya melonjak, bahkan sampai beberapa persen. Dia tidak bilang mobil apa ya? Aku perkirakan pasti Mini Cooper atau Mercedes kecil. Kalian berdua sekarang sudah punya mobil. Suamimu kan juga punya. Suamimu juga punya, tapi dia tetap belikan mobil untukmu. Tidak bisa, aku kan minta belikan juga. Tapi kau kan belum dapat plat mobilnya. Kok ini jangan buat aku kesal lagi. Halo. Kau bawa mobil ini? Seorang wanita menyetir mobil sebesar ini. Bos mana lagi yang membelikanmu mobil keren begini? Apanya yang bos mana lagi? Pacarku kan hanya satu. Chovan ya? Wah, dia sepertinya sudah bisa keluar uang. Dia memang tidak bisa beli padaku karena aku memang menawan, ya kan? Kenapa dia membelikanmu mobil pria? Apanya yang mobil pria?
Ini kan mobil untuk pria. Bentuknya besar seperti mobil bos. Warnanya hitam, tidak cocok untukmu. Lebih baik aku yang punya mobil daripada kau harus berdesakan di MRT setiap hari. Kau? Sudah. Ayo masuk. Ngobrolnya di Iya. dalam. Cepat parkir mobilnya di pinggir sana. Ayo sana. Ya, ayo. Jangan di depan toko begini. Ayo di dalam. Ayo tunggu di dalam. Ayo. Coba lihat dia. Lihat gayanya. Dia dibelikan mobil oleh pria, apa perlu dipamerkan begitu? Kalau kau bilang begitu, kau juga mengatai aku. Dia kan berbeda denganmu. Kau dan Osochie sudah punya surat nikah. Sedangkan dia... Sudahlah, ayo masuk dulu. Untuk apa bicara di sini? Lonian kenapa belum makan? Aku... Coba kau lihat dia. Sejak tadi tidak ada satu ide pun yang keluar. Hanya mendengar bualannya saja. Apa itu namanya kerja tim? Hai, ada apa denganmu? Siapa yang Direktur pidato? Cheng. Hah? Aku beritahu ya, jangan bicara padaku. Kami semua sedang kesal. Ada apa? Hei. Hah, kalian sangat tertekan ya? Laonian? Iya. Kenapa makananku belum datang juga? Tadi sudah aku pesan kok. Kenapa kau tidak pergi dan beli sendiri? Kenapa harus diantar? Apa kau tidak tahu aku ini darah rendah? Aku bisa pingsan tahu? Kalau tidak makan punyaku saja dulu. Makananmu itu makanan apa? Itu makanan asisten. Aku mau makanan konsultan. Kalau aku pingsan bagaimana? Ada masalah pekerjaan, siapa yang tanggung jawab? Kalau aku pingsan, rapat sore apa ini masih jadi? Iya jadi. Aku akan belikan makanan untuk Anda sekarang. Hei, apa yang kulakukan? Direktur Cheng. Kau makan dulu sini. Ayo, makan dengan baik ya. Ayo makan. Iya, tapi... Dia lapar tidak akan makan. Hei, apa-apaan ini? Kau ini bicara apa sih, Om? Apa maksudmu? Om siapa? Hah? Aku sedang bicara dengan asistenku. Kenapa kau ikut campur, hah? Aku memang punya kebiasaan seperti itu. Suka ikut campur urusan orang. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Kau tahu? Kenapa? Siapa yang pesan makan? Sini. Iya. Sudah, terima kasih. Taruh di ruanganku, cepat. Aku sudah lapar. Direktur Cheng, jangan berurusan dengannya. Hei, Kau hebat juga. Hari ini aku kagum padamu. kau memang jarang bertemu denganku. Aku tidak bisa menunjukkan kelebihanku. Wanita polos sepertimu kalau sampai suka padaku. Aku tidak bisa apa-apa. Tentunya aku takut dan aku tidak tega untuk menyakitimu. Hah? Aku kelebihan bicara padamu rupanya ya. Hai, ayo puji aku lagi. Aku pahlawan. Tian, kau kan tidak punya izin. Kenapa kau bisa punya plat mobil? Punya Chovan. Berarti mobil ini dipinjamkan untukmu. Kira-kira begitu. Oh, sepertinya Jovan ini ternyata berpikir panjang ya. Yo Tian, aku rasa kau harus baik-baik padanya. Kalau tidak, dia bisa tiba-tiba meminta mobilnya kembali. Aku tidak peduli. Pria kaya zaman sekarang tidak bisa dipercaya. Tetap saja nyaman daripada harus naik MRT setiap hari. Tian, jangan bicara begitu. Kau harus baik-baik padanya. Dengan sikapmu sekarang, siapa yang berani membelikanmu barang? Pria itu juga bukan orang bodoh. Lihat saja Osochie. Mobil dan rumah itu semua pakai namaku. Sungguh? Rumah baru itu juga pakai namamu? Dia sudah janji pada ayahku, janji harus ditepati. Tapi ya memang, di antara 3 sahabatan itu hanya Osochie yang paling bisa diandalkan. Aku sedikit menyesal kenapa dulu tidak mendapatkannya. Kau mau mendapatkan siapa? Lagi pula, kau kan dulu punya Lauhu, masih mau mendapatkan Sauce. Ya coba saja sekarang, sudah sana, coba saja. Cuar, lain kali kalau di depanku jangan terus bahas seberapa baik Direktur Au itu. Kenapa? Sejak mendengar ceritamu setiap pulang ke rumah dan melihat suamiku, aku jadi marah. Wanita-wanita seperti kalian ini sungguh tidak tahu terima kasih. Kenapa kalian selalu tidak puas? Apa suamimu tidak cukup baik? Semua uangnya tidak dia pakai, langsung diberikan padamu. Setia sepenuhnya padamu, tidak tipu-tipu dan membodohimu. Aku beritahu ya, Au Sauce memang baik, tapi dia banyak akalnya. Aduh. Aku mau jalan-jalan dulu. Kalian lanjutkan makannya ya. Kau telepon siapa tadi? Kenapa membelakangi kami? Sudah. Dadah. Kau langsung pergi begitu saja? Hey, Kenapa kau cepat mau sekali? kemana? Dadah. Jovan sudah memberinya mobil, tapi dia masih punya pacar lain. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Mana mungkin ada orang yang mau diduakan seperti itu? Direktur Van. Aku tidak puas dengan 3 ide ini. Tolong jawab. Apa kalian masih mempunyai ide cadangan? Mungkin,
Kau belum tahu. Biasanya hanya menyiapkan 3 ide saja. Tidak perlu cadangan. Nona, apa maksudmu? Direktur Van, perusahaan sebesar ini masa tidak pernah mempersiapkan ide cadangan? Kalau 3 ide ini ditolak semua, kalian akan bagaimana? Apa kalian tidak rugi? Sebenarnya begini, Guru Chang. Perusahaan kami kebetulan sampai sekarang belum pernah ditolak. Setiap penawaran selalu saja diterima. Ya asal kau tahu saja. Ide ini mungkin memang bisa lolos. Tapi yang aku butuhkan adalah ide yang cemerlang, bukan sampah. Apa yang kau maksud sampah? Aku kalau bicara memang to the point. Direktur O, tolong jangan dibawa ke hati. Memangnya kau sudah perhatikan baik-baik proposal kami? Kau jelas-jelas belum lihat. Atas dasar apa kau bilang begitu? Hah? Kalau kau bilang memang jelek, beri kami ide yang bagus. Aku yang buat ide? Kalau aku yang buat ide, kalian kerja apa? Hah, kau dibayar mahal untuk apa di sini? Hanya untuk dengar bualan dan omong kosongmu, untuk memarahi dan mengatai orang saja. Apa kontribusimu untuk perusahaan kami? Hah? Apa kau sadar kau sedang bicara pada siapa? Hati-hati ya. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku ini konsultan kalian. Aku beritahu ya, kau siapa saja aku tidak peduli. Jangan selalu merasa kau itu sangat hebat. Justru sangat jijik. Lihat saja bulu ayam di bajumu itu. Kau kira itu panah ya? Saat bertemu sebelumnya kau pakai baju itu, sekarang pakai baju itu. Hah? Sebenarnya kau punya uang tidak? Hah? Mentang-mentang menang penghargaan. Memangnya kau hebat? Hah? Baju Lihat ini. di internet, semua netizen mengetahuimu. Aku yang bukan orang tuamu saja malu. Bulu ayam ini adalah ciri khasku. Kenapa memangnya? Aku setiap hari ganti baju kok. Memangnya aku harus laporan padamu? Ini urusan pribadiku, bukan urusanmu. Kau tidak pantas bicara begitu padaku. Coba tunjuk aku lagi. Aku mau tanya. Coba tunjuk aku lagi. Hei, pria baik tidak memukul wanita. Hei, mau kemana kau? Siapa aku? Jangan pergi, jangan pergi dulu. Tunggu. Kalian lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lonian, kejar dia cepat. Lonia, tidak usah. Duduklah. Ini apa-apaan? Cepat kejar dia. Tidak mau. Apa maksudmu? Apa maksud kalian? Dia bawa uang kita. Apa kalian tidak tahu, ha?你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，不想让你看见我眼中的狼狈，你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的
伤悲。